Tobiropo ialah merupakan salah satu skuad elit dan terkuat di jajaran barisan kelompok bajak laut binatang buas yang dipimpin oleh Yonko Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Mereka secara resmi diperkenalkan pada chapter 978 yang terdiri dari 6 orang kuat, yaitu Wuswu, Sasaki, Ulti, Pekuan, Esdrek, dan Black Maria. Dulunya, mereka berenam adalah mantan bajak laut independen. Namun karena faktor kekuatan Yonko Kaido jauh di atas kekuatan mereka, maka mau tak mau, suka tak suka, mereka akhirnya sadar diri dan memilih untuk tunduk dan patuh di bawah naungan bendera bajak laut binatang buas. Dan dari keenam anggota Tobiropo, hanya Esdrek seorang yang paling kita kenal dan ketahui rekam jejaknya. Karena sebelum bergabung menjadi anak buah Kaido, Esdrek adalah seorang supernova, yaitu 11 bajak laut yang memiliki bounty atau harga buronan di atas 100 juta berry. Sekaligus juga termasuk dalam 12 generasi terburuk bersama Luffy, Law, dan Kid. Pasca perang Marineford 2 tahun yang lalu, tepatnya pada chapter 595, Esdrek diperlihatkan lagi mencari keributan di pulau musim dingin milik Yonko Kaido. Dengan tujuan utamanya untuk menarik perhatian sang Yonko agar ia direkrut menjadi bawahan Kaido. Apalagi, Kaido sangat hobi mengumpulkan anggota-anggota yang kuat demi untuk memperkuat bajak lautnya. Namun, tujuan ia bergabung dengan sang Yonko bukan murni karena berdasarkan mencari perlindungan dari Kaido. Tetapi, tujuan utamanya ialah agar bisa menyusup untuk mencari informasi penting tentang bajak laut binatang buas. Sebab, Esdrek ialah tidak lain dan tidak bukan seorang agen mata-mata dari Angkatan Laut Divisi Sword. Pertanyaannya, apakah hanya Esdrek dan anak buahnya saja mata-mata dari Angkatan Laut di tubuh bajak laut Kaido? Menurut saya pribadi, terdapat satu orang lagi dari anggota Tobiropo yang juga berperan sebagai mata-mata. Tapi, bukan mata-mata dari Angkatan Laut, tapi mata-mata dari pemerintah dunia, yaitu CP0. Dan, anggota Tobiropo yang kumaksud adalah Black Maria. Mengapa Black Maria? Karena, modus operandinya mirip dengan agen CP0, yaitu Stussy. Sebab, Stussy sendiri diketahui sebagai kaisar dunia bawah dalam bidang bisnis prostitusi. Terlebih lagi, Stussy dengan entengnya memanggil nama Big Mom dengan nama aslinya, yaitu Lin Lin, yang mengindikasikan bahwa Stussy sudah sejak lama mengenal Big Mom. Begitupun juga dengan Black Maria. Selain menjadi anggota dari Tobiropo, ia juga merangkap sebagai pemilik rumah bordil yang bertugas sebagai pemuas nafsu dunia, dan ia juga terlihat sangat akrab dengan Kaido. Bukan sesuatu yang mengherankan jika pelaku bisnis dunia prostitusi sangat akrab dengan para petinggi-petinggi suatu organisasi. Oleh sebab itu, hal tersebut dimanfaatkan oleh mata-mata dari pemerintah dunia agar tidak mendapatkan kecurigaan dari kelompok yang disusupi tersebut. Dikarenakan sudah terlanjur terbuai oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi yang mereka serviskan. Pasti kalian tahu sendiri kan bahwa godaan wanita lebih dahsyat daripada godaan setan yang terkutuk. Tapi, bukan hanya itu penyebab saya mencurigai Black Maria sebagai agen mata-mata dari CP0. Sebab, jika kita perhatikan gerak-gerik dari Black Maria dan Esdrek, maka mereka berdua memiliki gelagat yang sama, yaitu sama-sama tidak tertarik untuk mencari Yamato, anak Kaido. Dengan dalih sudah ada lebih banyak orang yang mencari Yamato, hingga membuat Black Maria memutuskan untuk menemani Kaido yang lagi mabuk-mabukan. Tercatat, hanya Wuswu, Sasaki, Ulti, dan Pekuan yang sangat antusias mencari Yamato. Dan dalam cerita One Piece sendiri, pengiriman mata-mata di suatu kelompok tertentu bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebut saja Rocinante yang ditugaskan Sengoku menyusup ke bajak laut Doflamingo yang notabene-nya adalah kakaknya sendiri. Lalu Vergo yang menyusup ke Angkatan Laut, dan Esdrek yang menyusup ke markas besar Yonko. Jadi, atas analisis tersebut, saya menduga bahwa Black Maria adalah agen CP0 yang sudah terlebih dahulu ditugaskan menyusup ke bajak laut Kaido sebelum Esdrek. Jika memang Black Maria adalah agen CP0, maka tak heran jika Shanks mengetahui pergerakan Kaido yang ingin pergi ke Marineford untuk membunuh Shirohige. Sebab, menurutku,
setelah mendapatkan informasi dari Black Maria, pemerintah dunia memerintahkan kepada bajak laut rambut merah untuk mencegat dan menghentikan bajak laut Kaido, agar tidak terjadi perang yang lebih besar lagi, sekaligus menyelamatkan angkatan laut dari mara bahaya selanjutnya. Dengan kata lain, Shanks memiliki hubungan dengan pemerintah dunia, karena bagaimana bisa seorang Yonko datang ke istana Mary Joyce tanpa adanya keributan sama sekali. Bahkan kedatangan Shanks tidak membuat para Gorosei terkejut, malahan disambut dengan santai sambil mendengarkan nasihat-nasihat indah dari seorang Akagami no Shanks. Jadi, kemungkinan besar Shanks memiliki hubungan dengan pemerintah dunia. Tapi, untuk saat ini kita belum mengetahui hubungan antara keduanya dalam hal apa. Oleh karena itu, kita hanya bisa menerka-nerka tentang hal tersebut. Demikianlah teori singkat yang menganalisa tentang status identitas dari seorang Black Maria, yang menurut saya Tobiropo yang paling misterius dan mencurigakan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.